من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا antara kerjasama MU dengan Singapura dan tokoh-tokoh ormas keagamaan lain ini harus kita saling perkuat. Karena yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi, aluminium kalburia, ya syukur Allah. Jadi seorang mukmin itu ibaratkan sebuah bangunan, di mana yang satu bagian yang lainnya dengan bagian lainnya menguat. Gedung yang tinggi ini diperkuat oleh tiang-tiang ini. Seandainya salah satu tiang ini roboh, patah, kira-kira bangunan ini akan bisa tetap tegak berdiri apa enggak? Tidak. Pasti akan roboh dan hancur. Nah, oleh karenanya MU berdiri itu salah satunya ingin memperkuat untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Kadang-kadang kita menyedihkan ada di kalangan kita, ya saudara-saudara kita menjelekkan MU sendiri. Padahal Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, ada kelompok-kelompok orang yang justru membenci dan menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama. Pertanyaan kita,
Kita mau ikut siapa kalau dunia ini nggak mau ikut ulama? Mau ikut siapa Pak? Padahal ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama itu adalah warisan, adalah waris Nabi. Kita nggak bisa ketemu langsung sekarang ini dengan Rasulullah SAW. Ketemunya dengan pewarisnya, yaitu para ulama. Ulama ini kita kasih wadah supaya kuat. Malah justru ada di antara kita saudara-saudara kita yang menjelek-jelekkan para ulama. Kalau ulamanya rapuh, tidak bersatu, kira-kira yang senang siapa? Siapa dia ini? Pasti yang senang adalah yang ingin memang mau menghancurkan ulama. Ada apa ini? Sepertinya ulama mau dipisahkan dengan umatnya. Umatnya tidak boleh seakan-akan supaya tidak mencintai ulama. Kalau ulama atau umat Islam ini sudah tidak ada pegangan, ya bisa Anda bayangkan. Nah inilah kehadiran, keberadaan Nahdlatul Ulama ini menjadi penting. Dan kita tidak boleh pecah belah, apalagi membenci para ulama. Kita bersatu aja belum tentu menang melawan musuh-musuh kita di luar ini. Ancaman sudah nyata, sudah kita bisa lihat. Bagaimana kalau kita lihat di YouTube mencaci maki para ulama, khususnya Nahdlatul Ulama. Ada apa ini? Bukankah Nahdlatul Ulama didirikan salah satunya mempersatukan ulama dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Saya mau menceritakan sedikit. Dulu runtuhnya Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman, itu Mekah dan Madinah, itu amaliyahnya sama dengan kita Pak. Sama amaliyahnya kayak Nahdlatul Ulama, ada tahlilan, ada maulidan. Apa yang terjadi sekarang di sana, Mekah, Madinah, sudah kita tidak lihat dari nampak amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan makam-makam para sahabat, keluarga Rasulullah dihancurkan semua. Silakan aja lihat di Google. Runtuhnya Ahlussunnah wal Jamaah di sana itu karena tidak ada wadah yang menguatkan para ulama. Disitulah ada Wahabi mendompleng kekuasaan yang dibantu oleh Inggris menghancurkan kalau makam sebelum runtuhnya Hijaz itu makam-makam para sahabat. Coba lihat. Dan bahkan makam Rasulullah juga mau dihancurkan. Kalau kita tidak kena berkah dan perjuangan Nahdlatul Ulama yang menentang pembongkaran makam Rasulullah, mungkin sekarang sudah terbongkar. Itu yang pertama yang kenapa kalau kita ini seandainya tidak ada Nahdlatul Ulama bisa dibayangkan. Dan ini sudah mulai dicoba di Indonesia. Nahdlatul Ulama ini diganti supaya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini goyang, nanti umatnya sudah tidak lagi ada maulidan, ada tahlilan. Ini harus kita coba. Yang kedua, kita para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Pada saat itu ulama masih belum bersatu. Seandainya tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada resolusi jihad, niscaya kemerdekaan itu akan sulit untuk bisa kita capai. Ini kita supaya pahami dasar para ulama berpikir dan yang belakang-belakangnya kenapa ulama itu bersatu, karena ada dua hal. Yang utama ya, maka caranya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Kalau mau menghancurkan negara Republik Indonesia, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama inilah yang menjadi jangkar dan menjadi pilar tegaknya Ahlussunnah wal Jamaah, tegaknya NKRI. Berapa banyak negara-negara Islam yang dulu lantah sesama Islam saling membunuh.
Mereka ke masjid, bom meledak. Dan ini bisa alhamdulillah, kita bisa kita bisa alhamdulillah karena ada kekuatan kita. Nah, dalam kaitannya hari ini adalah penguatan kelembagaan, penguatan organisasi. Organisasi ini memang harus kita perkuat. Kalau organisasi NU-nya lemah, akan mudah dihancurkan Nahdlatul Ulama dan pada akhirnya dihancurkan negara kesatuan. Sekarang saya mau tanya kepada yang hadir ini, kenapa kita hadir ini memperkuat Nahdlatul Ulama? Dan bagaimana cara memperkuat organisasi? Saya pikir habis dari pelatihan dan training pertemuan hari ini, NU, Nahdlatul Ulama, Johar harus lebih kuat. Kalau Ahmadiyah itu udah kuat, tapi hancur. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan dan kesatuan. Diberondong dengan peluru. Maka kadang-kadang kita hadirkan 3 pilar itu. Mereka juga harus bertanggung jawab bagaimana mesejahterakan para ulama, para kiai. Jangan kita disuruh menjaga, jangan saja kita disuruh memerdekakan Republik Indonesia ini, tapi setelah merdeka kita ditinggalkan. Yang kaya makin kaya, kita yang tetap miskin. Saya selalu mengatakan, NU ini mayoritas. NU ini mayoritas iya. NU ini yang memerdekakan Republik Indonesia sangat-sangat iya. Bukti sejarah menyatakan begitu. Tapi kalau kita lihat pabrik Jerman yang bergeger, gedung-gedung yang tinggi menjulang langit, adakah warga-warga kiai, para ulama, para kiai yang duduk di sini ini pemegang saham besar? Tidak ada. Makanya Islam ini harus bersatu supaya kuat. Makanya kita barangkan tadi cukup banget. Nah, motivasi ini tolong dibangun. Kita harus bergerak. Kita harus menjadi motivasi itu harus nyata, jangan hanya berorganisasi, tapi tidak ada manfaat. Berkahnya ada, tapi manfaatnya harus ada realitanya. Nah, itu yang kedua tadi adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana organisasi ini bisa besar, misalkan di leadership, motivasi, ya kan? Kedua ada people-nya. Ada orang-orangnya. Gak bisa Pak Anda ngurusin NU yang besar, yang datang cuma 1-2 dari rantingnya. Gak bisa. Di ruangan ini harus bisa mencerminkan bahwa ada people-nya, organisasi besar, tapi gak ada orangnya. Katanya mayoritas, jadi pengurus dicari susah. Itu gak bisa. Kita harus silaturahmi, kita ajak. Kita harus bersatu. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena bersatu. Nah, setelah kita merdeka, kita justru nggak bersatu. Yang kalau tidak bersatu, yang ambil orang lain. Manfaat kemerdekaan itu yang ambil orang lain. Yang menjadi konglomerat orang lain. Yang menjadi pejabat-pejabat orang lain. Kita bangun juga di dalam organisasi tadi kelewatan motivasi itu di dalamnya adalah networking, jaringan. Gak bisa kita membangun NU hanya itu saja. Adik kakak. Ajak usaha. Bagaimana Rasulullah membesarkan Islam itu? Di situ ada tokoh muda yang hebat. Ada tokoh perempuan, Siti Khadijah yang kaya. Ada yang kuat, yang ditakutin orang. Ada Sayyidina Umar. Ada orang kaya di Mawar. Ada Sayyidina Abu Bakar. Kalau di organisasi hanya yang people-nya itu hanya orang-orang yang sangat itu saja. Giliran ada masalah diserahkan ke kita. Ini menjadi renungan kita. Maka saya berharap NU ini harus dibesarkan dari sekarang dulu. Anak-anak muda, makanya saya sedih kalau melihat di NU yang hadir anak-anak mudanya 1, 2, 3. Mereka kalau mungkin kita orang untuk mengatakan
Saya pikir 3 hal itulah yang mungkin perlu didorong. Bagaimana organisasi besar, faktor-faktor tadi itu. Yang terakhir saya pikir faktor eksternal. Ini harus menjadi pemicu, Pak. Dengan kekuatan eksternal yang sekarang kita lihat, begitu maraknya orang sudah semua pegang HP, nggak ada yang nggak pegang HP. Anak-anak kecil kita sudah pegang HP. Bahkan kehidupan 70%, bahkan 90% sangat tergantung kepada HP. NU harus bisa menjawab. Kalau tidak akan rusak dan hancur moral kita. Karena kita akan NU, warga umat Islam, mulai dihancurkan dengan cara-cara dimasukkanlah konten-konten yang tidak pas. Jangan salahkan HP. HP ini senjata. Senjata, api, pistol itu memang mematikan. Tapi lihat dulu yang pegang siapa. Saya berharap NU harus bisa menggunakan media sosial atau kegiatan internet itu harus menjadi media dakwah. Berapa banyak yang dari NU Kecamatan Johar yang menjadi YouTuber? Jadi saya ingin kita tidak hanya kuasai mayoritas di darat. Di Dayak kita masih mayoritas, walaupun sudah mulai banyak yang hilang. Masjid-masjidnya, musola-musolanya sudah banyak diambil orang. Hati-hati, ini saking ikhlasnya PJNU nih. Gak ada mau adzan, mau jadi muadzin dikasih. Saking baiknya, awal-awal jadi muadzin dikasih. Lama-lama jadi apa? Jadi imam, ya kan? Dikasih. Lama-lama jadi khotib, dikasih. Habis itu masjidnya diambil, dikasih juga. Habis dikasih, baru sadar dia protes. Mana? Kalau sudah diambil orang. Jadi kita harus kuasai di darat. Kita harus pakai hak milik kita ini, jangan jatuh. Ancaman yang nyata adalah ancaman di udara. Kita kalahkan kalau serangan udara, habis kita. Coba kalau Anda bikin apa begitu komentar di online di internet, dimaki-maki, seolah-olah mereka banyak. Foto Anda dengan dikasih dalil sedikit, ya kan? Al-Mukmin Al-Kulyan, di-share ke seluruh Indonesia, Papua, Aceh mendengar. Oh, Johar eksis NU-nya, ulama-ulamanya bersatu. Sementara orang lain sekarang ini sudah mikir bagaimana serangan udara itu sudah bisa menjadi kekuatan penghancuran moral anak-anak didik kita. Kita nggak tahu. Boleh saja kita masih bangga sekarang mayoritas kiai-kiai, bapak-bapak, ustaz, ibu-ibu sekarang masih Nahdlatul Ulama. Kita nggak tahu 2, 3 tahun, 5 tahun sebelum yang akan datang. Apakah anak-anak kita, anaknya Pak Sudarsono, anaknya kiai-kiai, apakah kira-kira NU mau berjuang, mau pakai label NU ini? Sementara setiap harinya mereka itu dicekokin Korea, Amerika, terus yang kuat-kuat gitu kan, yang membenci para ulama dan amaliyah kita. Lama-lama maulidan, lama-lama tahlilan, lama-lama bisa hilang. Kalau serangan darat, musuh kita ini mesti bisa kita perangi. Ada Banser, ada Pakai Nusa. Tapi kalau di darat, tak ada. Karena kita tidak siap. Siapkan. Ini adalah senjata, Pak. HP ini senjata. Bikin quote yang bagus-bagus. Supaya apa? Anak didik kita ini membaca quote-quote kita. Mari kita lahirkan YouTuber atau kiai-kiai muda, anak-anak muda. Ya. Jadi dakwah di medsos itu menjadi sangat penting sekarang. Dulu sebelum ada media sosial, para anak-anak kita menanyakan hal keagamaan, datang ke pesantren, cari kiai. Sekarang apa? Anak-anak kita kadang-kadang lebih pintar dari kita, walaupun itu salah.
nanyanya di من media sosial. أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا